Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat dan luar biasa. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Bu Alfi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat semuanya ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pastinya sudah siap ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan bernyanyi agar pembelajaran semakin menyenangkan. Kalian bisa memperhatikan dan mengikuti dari rumah. Perhatikan aba-aba dari Bu Alfi. Bu Guru akan menghitung ya. 3, 2, 1. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar, siap. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah menyenangkan? Tentunya. Pembelajaran hari ini berhubungan dengan apa yang telah kalian lakukan barusan. Taman kalian sadari kalian telah masuk dalam poin pembelajaran. Kalian telah mengamati dan ini berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini berkaitan dengan mengamati. Kalian bisa melihat di slide yang telah Bu Guru tampilkan. Di situ ada sekelompok anak yang sedang duduk di bawah pohon dan membaca buku. Nah, kalian bisa perhatikan di situ, seperti kalian tadi memperhatikan Bu Guru saat bernyanyi. Dari situ nanti kalian akan mengetahui apa yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, berkaitan dengan buku bergambar yang tentu saja sangat menarik minat kalian untuk mempelajarinya. Materi yang kalian pelajari berkaitan dengan membedah buku bergambar bab 5 yang ada di buku paket yang telah kalian miliki. Sebelum kalian mempelajari materi lebih dalam lagi, perhatikan yang sudah ditampilkan di slide. Ada beberapa pertanyaan tematik yang perlu kalian jawab dan kalian tulis. Nanti akan ada Google Form dan akan dikirimkan linknya. Ada 4 pertanyaan tematik yang perlu kalian jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud buku fiksi dan non-fiksi? Apa saja unsur-unsur dalam kedua buku tersebut? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Dan pertanyaan tematik yang keempat, bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang baik dan efektif? Baik, itu tadi pertanyaan tematik yang perlu kalian jawab. Nanti silakan kalian jawab di buku tulis dan kalian bisa nanti kirimkan melalui Google Form yang akan dikirimkan link. Baik, kita akan memasuki pembelajaran, tetapi sebelumnya kalian harus mempelajari dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kalian raih di dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian mampu mengembangkan strategi memahami cerita dengan memprediksi gambar sampul cerita. Yang kedua, kalian mampu melakukan inferensi terhadap bacaan dengan berlatih menyimpulkan suasana cerita dan emosi dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menginterpretasi emosi tokoh dengan bantuan gambar melalui kegiatan menjawab pertanyaan pada bacaan hitam dan U dengan analitis. Jadi, dari tujuan pembelajaran yang tadi Bu Alfi sebutkan, kalian diharapkan mampu memprediksi suasana cerita dan emosi tokoh melalui gambar yang ditampilkan. Selanjutnya, perlu kalian perhatikan anak-anak, pembelajaran ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama, terdapat kuis dan tugas pertama yang harus kalian selesaikan hari ini. Kemudian yang kedua, bagian kedua lebih tepatnya, terdapat tugas yang harus kalian selesaikan di pertemuan berikutnya. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama. Silakan perhatikan slide yang sudah Bu Guru tampilkan. Baik, perhatikan slide berikut. Di situ ada 2 buku bergambar. Yang satu berjudul Apa Itu dan yang kedua adalah Di Mana Adikku.
Di situ kalian bisa melihat perbedaan kedua buku bergambar. Dari buku bergambar yang pertama ada 3 orang anak, dan yang satu ada 1 anak perempuan yang sepertinya berlari-lari mencari sesuatu. Nah, di sini kalian sudah akan mulai mengamati apa yang terjadi di dalam cerita di dalam buku bergambar tersebut berdasarkan buku gambar yang sudah Bu Guru tampilkan di slide. Setelah kalian mengamati slide yang barusan, selanjutnya kalian bisa melihat video terkait dengan cerita bergambar. Bulan dongeng dan cerita anak. Apakah kamu suka mendengarkan dongeng dan cerita seru? Wow, kisah yang ada di sini semuanya menarik. Aku suka. Kisah Roro Jonggrang. Nah, setelah kalian melihat video barusan dan buku bergambar yang di slide berikutnya, sebelum video yang kalian tonton barusan, di sini ada poin utamanya yang berkaitan dengan pelajaran yang kalian akan pelajari hari ini. Berikut berkaitan dengan cerita bergambar. Nah, silakan kalian perhatikan slide berikut. Ya, ini pelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengamati gambar untuk memprediksi cerita. Di slide yang sudah ditampilkan, mengamati gambar untuk memprediksi cerita. Yang pertama, gambar-gambar dalam buku cerita bergambar tentu akan menambah minat baca seseorang. Nah, yang berikutnya yang kedua, dengan adanya gambar dalam cerita, seseorang akan membaca dengan sungguh-sungguh dan mencoba untuk lebih memahami isi cerita. Kemudian yang ketiga, gambar-gambar dalam buku cerita bergambar dapat menjadi salah satu cara mengembangkan imajinasi dan logika. Nah, seperti itu anak-anak, terkait dengan mengamati gambar untuk memprediksi cerita, jadi memperkirakan isi ceritanya. Setelah kalian tadi mempelajari memprediksi gambar, kalian harus perhatikan yang poin kedua, yaitu karakteristik buku cerita bergambar yang perlu kalian pahami terkait dengan karakteristiknya, kekhasan dari cerita bergambar. Yang pertama, buku cerita bergambar memiliki jumlah halaman yang ringkas. Kemudian yang kedua, buku cerita bergambar berisi konsep-konsep yang berseri. Ketiga, konsep yang ditulis dapat dipahami oleh anak-anak karena memang buku bergambar itu identik dengan bacaan yang dibaca oleh kalangan anak-anak. Kemudian yang keempat, gaya penulisannya sederhana karena ini untuk memudahkan kalian untuk membaca buku tersebut. Dan yang kelima, terdapat ilustrasi yang melengkapi teks agar kalian mudah dalam memahami isi cerita. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang kedua, memprediksi gambar. Perlu kalian pahami dulu anak-anak, apa itu memprediksi gambar. Dari slide yang telah Bu Guru tampilkan di sini, kalian bisa lihat memprediksi gambar adalah meramal atau memberikan pendapat dari suatu gambar. Teks cerita bergambar tentu memiliki banyak gambar pendukung teks. Kalian bisa lihat di sini. Nah, berikutnya anak-anak, kalian perhatikan di sini. Kita dapat memprediksi gambar dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama perlu kalian perhatikan. Yang pertama, ini kalian bisa lihat slide. 1. Simak gambar dengan cermat. Kalian harus simak benar-benar agar kalian tahu gambarnya ini mengisahkan tentang apa. Kemudian yang kedua, simak ekspresi dan mimik muka gambar. Kira-kira tokoh yang ada di dalam gambar itu akan berperan sebagai tokoh yang antagonis atau protagonis. Itu kalian bisa melihat dari ekspresi dan mimik muka gambar. Seperti itu anak-anak ya. Dan yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan setelah kalian melihat gambar tadi, kalau tokoh ini antagonis atau protagonis, memiliki sifat yang buruk atau baik. Nah, sebagai contoh, kalian perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar seorang ratu. Kalian bisa perhatikan di situ anak-anak. Ratu di situ seperti sedang apa? Apakah terlihat tersenyum? Tidak, bukan? Apakah terlihat sedang berbahagia atau bersedih? Kalian bisa lihat di situ. Ya. Kalau kalian amati benar, ratu di slide yang telah Bu Guru tampilkan di sini, ya, kalian bisa lihat di sini,
dia seperti menunjuk-nunjuk tangannya, nah, seperti yang Bu Guru lakukan ini anak-anak ya. Kemudian terlihat raut mukanya, mimik mukanya, nah, alisnya yang diangkat dan sepertinya matanya juga melotot. Nah, ini sudah menunjukkan kalau gambar di cerita ini ratu tersebut adalah tokoh yang bagaimana anak-anak? Kalian bisa simpulkan seperti itu ya. Baik, berikutnya waktunya quiz time. Kalian harus menguji pemahaman kalian anak-anak. Kalian bisa ambil buku paket kalian. Silakan sambil memperhatikan penjelasan quiz hari ini, kalian bisa ambil buku paket kalian. Oke ya. Bagaimana anak-anak? Sudah diambil tadi bukunya? Apakah sudah di dekat kalian? Tentunya ya, karena kalian hari ini kan siap untuk belajar. Pastinya buku-buku sudah ada di sekitar kalian tanpa kalian harus beranjak dari tempat duduk kalian. Oke, jadi anak-anak kuis kali ini berkaitan dengan memprediksi gambar. Jadi di sini ada sebuah kuis yang mana di sini ada seorang anak yang tertunduk lesu sedang memegang sebuah pohon di pinggir pantai ya. Kalian bisa perhatikan. Kalian bisa lihat juga di slide yang Bu Guru tampilkan di sini anak-anak ya, atau di buku paket kalian. Kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 139 dan sampai 140 anak-anak. Bisa kalian perhatikan di situ. Kalau kalian sudah memperhatikan, silakan kalian prediksi gambar tersebut. Kemudian kalian jawab, dan jawabannya nanti itu jangan lupa dikirim pada Google Form yang akan Bu Guru kirimkan nanti linknya. Seperti itu anak-anak ya, bisa dipahami ya untuk kuis terkait dengan memprediksi gambar. Baik anak-anak, kita memasuki materi yang kedua. Dari materi yang awal tadi kalian sudah pelajari terkait dengan memprediksi gambar. Kalian memasuki materi yang kedua mengenai, nah kalian bisa lihat di slide anak-anak, mengenai memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Kalian harus pahami anak-anak ketika kalian mau mengetahui tokoh tersebut dari suasana cerita dan emosinya. Di sini anak-anak, apakah ada yang tahu apa suasana cerita? Kemudian juga adakah yang tahu apa itu emosi tokoh? Coba silakan kalian lihat slide berikut. Nah, di sini sudah ditampilkan anak-anak ya mengenai suasana cerita. Suasana cerita adalah gambaran suasana dalam cerita. Suasana cerita berupa kondisi batin, tokoh, perasaan individu, dan fisik sekitar atau kondisi lingkungan yang bisa membawa pembaca mengetahui bagaimana perasaan dalam tulisan. Itu terkait dengan suasana cerita, nah, seperti yang ditampilkan di dalam slide. Berikutnya mengenai emosi. Mungkin ada yang mau mencoba untuk mengira-ngira apa sih itu emosi? Jika kalian masih perkiraan atau mengira-ngira, ingin kalian tahu sekali jawabannya, silakan. Buku juga sudah tampilkan di slide berikut. Bagaimana? Ada yang tahu emosi? Mungkin ada yang mencoba untuk mengira-ngira jawaban dari emosi itu apa dalam buku bergambar. Jika masih bingung dengan perkiraan kalian, silakan kalian lihat slide berikut. Di slide ditampilkan emosi merupakan luapan perasaan seseorang karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar yang menyebabkan respon emosi positif maupun emosi negatif. Nah, seperti itu anak-anak. Kalian bisa pahami di sini ya, terkait dengan memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar dengan pengertian yang Bu Guru barusan sampaikan. Seperti itu. Baik, kalian bisa buka buku paket kalian. Silakan kalian ambil buku paket kalian. Kalian silakan buka halaman 141. Di situ ada sebuah cerita yang berjudul Hitam dan U yang terdiri dari beberapa bab. Kalian silakan baca. Ini Bu Guru sudah tampilkan di slide. Mungkin kalian nanti juga bisa langsung membaca dari buku paket milik kalian masing-masing untuk memudahkan kalian dalam membacanya jika kalian terkendala membaca melalui slide. Kalian bisa melihat di sini ada bab 1, bab 2,
bab 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir bab 7. Seperti itu anak-anak. Sampai halaman 147. Kalian perhatikan ya. Silakan kalian lihat benar halamannya 141 sampai 147. Setelah kalian baca cerita mengenai hitam dan nah, Bu Guru di sini akan ada sesuatu buat kalian, oleh-oleh lebih tepatnya. Kalian bisa lihat. Nah, ini slide berikutnya. Ya, tugas anak-anak ya. Ini adalah oleh-oleh buat kalian. Kalian tadi di awal sudah Bu Guru berikan sebuah kuis terkait memahami prediksi gambar. Kali ini kalian untuk memahami mengenai suasana cerita dan emosi tokoh, Bu Guru kasih oleh-oleh berupa sebuah tugas untuk menguji pemahaman kalian. Oke? Nah, kalian bisa lihat ya slide-nya. Nah, baik anak-anak, ini oleh-oleh kalian. Perhatikan, selain oleh-oleh di sini tugas lebih tepatnya buat kalian, Bu Guru juga berikan contoh juga. Nah, di situ kalian bisa lihat di tabel ada contohnya dan juga tugas yang menyertainya anak-anak. Kalian bisa lihat kalau di slide kalian merasa kesulitan untuk melihat, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 148. Nah, kalian bisa melihat buku paket kalian. Kemudian jawaban kalian nanti kalian bisa kirimkan melalui link Google Form yang Bu Guru akan bagikan. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya kalau sudah, alhamdulillah anak-anak ya, kalian sudah melalui 2 materi dari memprediksi gambar, kemudian memahami suasana cerita dan emosi tokoh. Kali ini anak-anak alhamdulillah kalian akan memasuki bagian yang kedua. Bagaimana? Apakah kalian masih semangat anak-anak? Tentunya pasti kalian masih semangat. Agar menambah semangat lagi anak-anak, ayo kita bermain senam otak. Silakan perhatikan aba-aba dari Bu Guru dimulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Jempol jari yang kanan, jempol jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti. Sekali lagi ya. Jempol jari yang kanan, kelingking jari kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti. Hore! 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Yeay, bagaimana anak-anak? Picas sekali kan? Semangat kalian sudah bertambah lagi apa belum? Jika masih kurang semangat, kalian bisa lakukan sendiri di rumah anak-anak ya. Oke, sekarang kita bisa melanjutkan kembali ya pembelajaran berikutnya. Tentunya iya kan? Bu Guru sudah recharge kembali semangat kalian dengan senam otak tadi. Baik anak-anak, kita memasuki bagian yang ketiga. Silakan kalian melihat slide berikut ya, yaitu menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Ini adalah materi penutup untuk pembelajaran. Berikutnya kalian bisa lihat di slide yang telah Bu Guru tampilkan kembali ya, ada beberapa poin yang kalian pelajari, yaitu dari yang pertama sampai yang ketiga anak-anak kalian bisa lihat ya. Yang pertama terlebih dahulu anak-anak, yaitu terkait dengan menganalisis sajian visual. Tapi sebenarnya harus pahami dulu apa itu visual anak-anak. Jadi kalau visual itu berkaitan dengan melihat anak-anak. Jadi kalian dari menganalisis visual terkait dengan buku bergambar, ada beberapa poin di sini seperti yang ditampilkan di slide. Yang pertama anak-anak ya, yaitu buku bergambar merupakan sebuah buku yang terdiri atas teks dan gambar sebagai pendukungnya, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian yang kedua anak-anak ya, buku teks bergambar dibuat dari hasil kerjasama antara penulis, ilustrator, editor, penata letak atau desainer. Dan yang terakhir anak-anak yang bagian ketiga, hal itu dilakukan agar dapat menghasilkan buku teks cerita bergambar yang menarik, agar kalian saat membacanya itu semakin bersemangat jika buku yang kalian baca itu menarik karena gambar-gambar yang ditampilkan dan isinya tentunya.
Baik anak-anak, itu adalah pembelajaran yang telah kalian dapatkan kali ini. Dari yang awal tadi sampai yang barusan terkait dengan menganalisis. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua terkait dengan tugas anak-anak. Tadi ada tugas 1, kemudian sekarang tugas 2. Kalau tugas 1 tadi adalah suasana, cerita, dan emosi tokoh. Sekarang tugas 2, kalian akan memahami juga. Kalian uji pemahaman kalian setelah kalian tadi sudah guru berikan materinya. Baik, selanjutnya kalian silakan lihat slide berikut ini. Baik anak-anak, slide sudah ditampilkan di sini. Ya. Kalian bisa lihat di sini ada 2 buah kolom, lebih tepatnya kolom itu berupa tabel anak-anak. Ya. Kalian kalau merasa kesulitan melihat dari slide ini terkait dengan contoh dan tugas yang akan kalian kerjakan untuk bagian kedua ini anak-anak, kalian bisa buka buku kalian, buka buku paket kalian halaman 150 sampai 151. Nanti jawaban yang kalian akan kerjakan kalian bisa kirimkan pada link Google Form yang akan Bu Guru bagikan. Di situ ada 2 tabel anak-anak ya terkait dengan bacaan hitam dan U tadi. Di situ sudah diberikan contoh untuk yang poin pertama. Kalian tinggal melanjutkan lagi untuk yang poin berikutnya, 2 dan seterusnya anak-anak. Kemudian jawaban itu silakan nanti kalian kirimkan by Google Form. Link yang akan Bu Guru bagikan nanti seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Dari apa yang telah kalian pelajari dan kerjakan, semoga kalian dapat memahami dan mencerna pembelajaran yang telah Bu Guru sampaikan. Dan dari apa yang kalian pelajari hari ini, diharapkan kalian dapat memperoleh yang pertama, kalian mampu memprediksi cerita yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Bu Guru tunggu jawaban kalian by link Google Form yang akan Bu Guru share nanti di penghujung pembelajaran hari ini. Dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.